Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai film Virgo The Sparklist yang menjadi proyek ketiga dari Jagat Cinema Bumi Langit. Karena ini udah tayang pada tanggal 2 Maret tahun 2023, kita akan bisa review non spoiler mengenai film yang satu ini. So tenang aja, gue tidak akan spoiler mengenai isi ceritanya, dan kita akan memberitahukan apa kelebihan dan kekurangan yang gue dapatkan ketika menonton film yang satu ini. So kita akan bahas semuanya di video kali ini, oke? Sebelum kita cek ke video ini, coba tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Di poin pertama, kita akan bahas mengenai kelebihan yang gue dapatkan ketika gue menonton Virgo and the Sparklist ini. Yang pertama, musik yang memorable. Nah, ini adalah aspek pertama yang gue perhatikan ketika gue menonton film yang satu ini, yaitu adalah musik. Karena apa? Karena biasanya dalam setiap film itu atau seri segala macam itu, mereka pasti memiliki musik atau soundtrack mereka sendiri. Dan kebetulan aja Virgo Sparklist ini adalah tema jagoan lokal dengan tema musik yang menjadi ciri khas mereka di source materialnya. Jadi setiap lagu yang mereka nyanyikan itu semuanya tepat banget sesuai dengan momennya ketika mereka sedang bersemangat, sedih. Bahkan ada musik buat gue tuh terharu ketika gue menonton di pertengahan durasinya, Pak ya. So, gue akui ini adalah film yang fun, tapi juga ada sisi drama dengan diri musik yang juga membawa penonton itu menjadi baper ketika menonton film yang satu ini. Jadi ya kalau gue boleh curhat ya, ketika gue baca komiknya kan ada scene ketika mereka nyanyi tuh, tapi kan gue gak bisa dengerin karena kan itu kan formal gambar, jadi ya gue ngeliatnya cuma biasa aja. Tapi ketika gue melihat di versi filmnya, wow, gila sih, lagu-lagunya bagus banget. Apalagi yang nyanyi itu adalah Sarah JKT48 dan juga Mawar Eva loh, Pak. Gue tepuk tangan sih ketika mereka melihat nyanyi di film tuh. Wow, gila. Jadi seperti yang gue katakan di video kemarin, gue berasa kayak menonton konser live di bioskop, Pak. Itu gila sih. bagus. Oke, lanjut. Yang kedua, semua acting para pemainnya. Aspek kedua yang harus gue perhatikan ini adalah acting setiap cast-castnya. Semua cast-castnya jago acting semua, Pak. Mulai dari Siriani, Usi, Monica, serta Leo dan Karim segala macam. Mereka tuh memiliki pose yang pas dan gak ada yang over dalam actingnya. Karena biasanya dalam film remaja itu selalu ada berbagai macam cast-cast itu actingnya itu terlalu over di depan kamera. Tapi untungnya di film Virgo The Sparklist ini mereka semuanya seimbang dalam berakting untuk merangkak karakter mereka masing-masing. Itu yang gue suka sih. Apalagi aku harus appreciate dulu kepada salah satu castnya, yaitu Ashina Samita yang berperan sebagai Monica Jasmine. Nah, by the way, di komiknya Monica ini adalah drummer dari Virgo The Sparklist, dan ini juga berhasil diadaptasi ke dalam versi filmnya. Dan dia telah sukses banget membawa tokoh Monica ini ke permukaan. Bahkan dia itu adalah tokoh yang sangat menonjol di film Virgo and the Sparklist ini. Nah, itu dikarenakan ini sesuai banget dengan versi komik webtoonnya, di mana Monica ini adalah karakter paling menonjol dalam cerita Virgo and the Sparklist. Bahkan dia itu adalah orang yang selalu berpikir positif dan juga selalu ceria dalam setiap berbagai macam ceritanya, Pak ya. Dan juga dia itu adalah orang yang paling aktif di antara dua personil Virgo Sparklist yang lainnya, Pak. Bahkan chemistry dia dengan si Usi dan si Riani itu semuanya dapat, Pak ya. Jadi ya gue sebagai penonton ketika gue melihat mereka itu, chemistry-nya mereka semua itu dapat gitu loh. Sehingga itulah membuat karakter mereka itu menjadi hidup. Gak cuma si Riani, Monica, Usi dan Leo aja, tapi juga si Mawar Eva sebagai Carmen yang sangat mengintimidasi tokoh utamanya dalam film Virgo Sparklist ini, yang perannya dia sebagai tokoh antagonisnya, sebagai villainnya, Pak ya, seperti itu. Dan itu berhasil diceritakan dengan baik oleh sang sutradaranya dengan menggambarkan originnya, asal-usul di si Carmen bagaimana. Dan itu berhasil dibawakan juga oleh si Mawar Eva dengan sosok Carmen sangat dingin, dan juga ada berbagai macam misteri yang akan diungkapkan satu persatu di awal sampai pertengahan hingga akhir film Virgo The Sparklist ini, Pak. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Yang ketiga, banyak banget callback ke versi komiknya. Nah, sebenarnya menurut gua ini adalah proyek pertama Bumi Langit yang dimana sekitar 80% itu banyak banget adegan callback ke versi komik webtoonnya, Pak, dengan judul yang sama. Dan ini buat fans yang udah baca komiknya, gua yakin pasti banyak banget kalian yang udah nemuin berbagai macam Easter egg dalam film tersebut. Apalagi memang akses komik Virgo The Sparklist ini dalam webtoonnya itu sangatlah mudah dan
dan gratis. Jadi itu bisa memudahkan para fans yang pengen baca komiknya bisa langsung akses ke aplikasi webtoon dan mereka bisa membandingkannya dengan versi jagat sinemanya Pak ya, seperti itu. Tapi itu juga gak merugikan semua orang-orang yang belum baca komiknya Pak, karena memang film Virgo Sparklings ini bisa ditonton oleh semua orang dengan kalangan yang non membaca komik dan juga yang udah baca komiknya Pak ya. Kalau gua sendiri sih ketika gua baca komik Virgo Sparklings, gua udah sampai season kedua. Jadi ya gua udah nemu banyak banget easter egg yang gua temukan Pak ya. Dan untuk konten breakdown easter egg dan juga review spoilernya akan gua sediakan di konten tersendiri aja ya. So ditunggu aja dan jangan lupa subscribe, oke? Gitu. Yang keempat, alur cerita yang mudah dimengerti. Nah, ya karena film ini adalah untuk kalangan semua umur, pastinya dong ceritanya jangan terlalu berat-berat amat. Dan itu berhasil dibawakan oleh film Virgo and Sparklings dengan konflik yang biasa dan gak seberat seperti Gundala dan Sri Asih sebelumnya yang memang mereka tuh punya tema dark dan juga memiliki kisah yang rumit dengan unsur politik dan juga mafia yang diangkat. Nah, dengan Virgo and Sparklings ini semua ceritanya mudah dipahami oleh anak-anak, bahkan oleh orang dewasa yang ingin nonton santuy bersama dengan keluarganya Pak. So film ini enjoy banget dan aman untuk anak-anak ketika menonton film Virgo and the Sparklings ini. Dan juga gue ngomong untuk alur ceritanya itu mereka tuh nggak bertele-tele, jadi mereka dari awal, pertengahan sampai akhir mereka itu langsung fokus ke intinya mau dibawa kemana nih. Nah, jadi kita sebagai penonton tuh gak yang terlalu mikir kemana-mana. Nah, itu Pak, makanya enteng banget dan juga fun banget anjir. Gitu, oke. Lanjut, yang kelima, banyak banget pesan moral yang tidak menggurui. Nah, karena film ini untuk semua umur, terutama dengan remaja, pastinya dong ada nilai moral yang ingin disampaikan oleh sutradaranya kepada para penontonnya. Tapi pesan moral itu disampaikan melalui sinematografi dan juga adegan yang ditampilkan. Karena kalau misalkan itu dengan dialog oleh karakternya, malahan kesannya kan menggurui banget Pak, sehingga nggak semua orang itu bisa menerima dengan tema seperti itu. Tapi untungnya pesan-pesan itu disampaikan melalui sinematografi dan juga berbagai macam scene untuk mengajarkan kepada anak-anak maupun remaja dengan permasalahan yang dihadapi. Dan itu relate banget kepada kita yang udah melewati masa-masa remaja Pak, buat kita yang udah kalangan dewasa anjir. Gua callback anjir. Oke, itu aja mengenai kelebihan yang gue perhatikan dalam film Virgo and Sparklings ini. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangan yang gue temukan ketika menonton film Virgo and Sparklings ini. Yang pertama, terlalu fokus kepada protagonis utamanya. Nah, mohon maaf ya, ini adalah aspek pertama yang gue dapatkan ketika gue menonton film ini, itu adalah terlalu fokus kepada band Virgo and Sparklings. Kita kan udah tahu bahwa film utama ini adalah Scorpio Sister kan ya, yaitu adalah Karmis sendiri, dan itu pun udah ditunjukkan di dalam trailernya. Cuman sisi dari Scorpio Sister ini kurang digali oleh sang sutradara, sehingga ketika gua ngeliat mereka kayak nggak ada development yang bagus tuh band yang satu ini, padahal mereka itu juga tokoh utama loh Pak, anjir. Malahan yang gua perhatikan mereka itu terlalu fokus kepada si Carmen sebagai vokalis utama dari Scorpio Sister ini, tapi tidak dengan semua personil dari Scorpio Sister ini yang dibidangi oleh Mentari Novel dan juga Rahel Florencia, yang memang mereka tuh sebenarnya punya skill acting yang bagus, tapi sayangnya hal itu nggak digali lebih dalam oleh sutradaranya Pak ya. Jadi mereka tuh terlalu fokus kepada band Virgo Sparklings tapi tidak dengan Scorpio Sister-nya Pak. Nah, itu ininya. Makanya gue ketika ngeliat Scorpio Sister ketika mereka tampil, kok mereka tuh terlalu nyeru ke Carmen doang, sedangkan si Mentari Novel sama si Rahel Florencia mereka tuh nggak disorot banget gitu loh. So, contoh, ada scene ketika si Virgo Sparklings mereka tuh semua disorot Pak, dari si Riani, si Usi, Monica, bahkan Sasmi, bahkan Leo, itu semuanya disorot. Tapi tidak dengan band Scorpio Sister yang mereka itu ada si Mentari Novel, Rahel Florencia, nggak ada scene ketika mereka itu buat lagu bareng, nggak ada scene ketika mereka itu nyanyi konser bareng segala macam, nggak ada. Sebenarnya ada scene ketika mereka nyanyi bareng, cuma itu kan cuma beberapa scene doang. Dan itu menurut gue tuh kayak kasih filler aja gitu loh. Well, aduh sayang banget sih, makanya Scorpio Sister sayang banget mereka tuh nggak di reveal terlalu dalam di situ, dan mereka itu hanya terlalu fokus kepada si Carmen ya kan, Riani, Virgo Sparklings gitu ya. Ya well, gua ngerasain band Scorpio Sister ini, gua ngerasain mereka tuh nggak hidup Pak di film ini. Itu yang gua rasakan sih. Aduh sayang banget. Tapi lagu-lagunya bagus, cuma lagi-lagi developmentnya mereka tuh agak kurang ya. Itulah Pak. Yang kedua, penyampaian cerita yang terburu-buru sekali. Ya benar sekali, ada berbagai macam penyampaian cerita itu terburu-buru dari awal, tengah, akhir. Mereka tuh agak kecepatan, sehingga ada berbagai macam adegan itu yang nggak penting tapi dimasukkan dalam film ini Pak. Ya sekali lagi itu adalah kesalahan yang minor, karena untuk penyampaian cerita yang terburu-buru sih yang nggak tahu terburu-buru amat. Cuman gua ngerasain itu dari konfliknya Riani tengah sampai akhir itu aduh agak sedikit terburu-buru sih. Well, tapi dari semua kelebihan dan kekurangan yang gua dapatkan, konklusinya adalah gua suka banget dengan film yang satu ini. Maaf ya, kalau gua udah ngeliat dari Gundala, si Asian yang memiliki tema yang berat, well kalau gua pengen refreshing, gua bisa nonton Virgo and Sparklings ini sebagai project ketiga jagat sinema Bumi Langit. Tapi kalau kalian tanya, Bang, kalau Bang Mario lebih suka mana, Virgo, Gundala, si Asi? Well, kalau gua
tetap di hati gue tuh adalah Gundala, Pak. Karena film Gundala itu adalah film paling bagus menurut gue. Lagi-lagi dengan tema dark dan juga konflik yang berat, Pak. Karena itu udah melibatkan mafia segala macam. Well, itu yang gue paling suka. Karena gue ya udah umur segini, Pak ya. Karena jadi ya gue udah lebih suka dengan Gundala kalau gue ya, seperti itu sih. Nah, kalau skor untuk Virgo Sparklings ini gue kasih nilai 8 dari 10. Tetap ya, karena di video sebelumnya, di first impression kemarin, gue udah bahas mengenai first impression gue ketika menonton Virgo and Sparklings ini. Dan tetap pilihan gue adalah 8 dari 10. Well, buat kalian yang belum nonton, tonton sekali juga di bioskop kesayangan kalian mengenai film Virgo and the Sparklings. Tapi aku harus kasih informasi juga, kalau kalian pengen nobar bersama gue untuk Virgo Sparklings ini di Surabaya, nanti gue akan informasikan lebih lanjut ya mengenai nobar yang satu ini. So, ditunggu aja. Oke, itu aja mengenai video review non spoiler mengenai Virgo and the Sparklings. Kalau kalian punya review non spoiler kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video menderita menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, dan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Puzo Official. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Nama gua Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!